Babak baru, kelangkaan minyak goreng kini terjadi. Sejak harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dicabut, minyak goreng curah sulit ditemukan di sejumlah daerah. Jikapun ada, harganya di atas harga yang ditentukan oleh pemerintah, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 untuk ukuran 1 kilogram. Dari dunia kuliner, ngomongin soal street food. Tahu gak sih kalau kuliner Korea di Indonesia juga sudah menjamur? Nah, di Bandung ada kedai yang unik karena menyediakan berbagai street food Korea berkonsep angkringan. Membuat kita merasa layaknya di Korea sungguhan. Penasaran? Kami punya informasinya di Good Morning pagi ini. Halo, good morning. Senang sekali kita berdua kembali hadir menyapa para pemirsa semua di pagi hari ini. Tentu saja kita sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik buat kita simak bareng-bareng. Oke, ya kami juga sudah menyiapkan sejumlah gorengan. Bukan gorengan Minyak juga mahal, ya. minyak mahal, jangan deh. Lagi-lagi ya, tapi nggak apa-apa. Kan Telur lebih kukus sehat. saja nanti. Agak sedih ya, yang bawang kan nggak bisa juga dikukus ya. Kalau di Good Morning kita langsung saja mulai dari sekarang. Saya Daniar Akhri dan Alfian Raharjo bersama Anda. Entah sampai kapan kemelut minyak goreng ini masih akan berlanjut. Padahal kalau kita ngomongin soal bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi ke depan. Pasti menjadi kekhawatiran bersama. Dan pasca pemerintah mencabut harga eceran tertinggi yang berdampak pada naiknya harga minyak goreng kemasan, kini minyak goreng curah yang justru menjadi langka di pasaran. Iya, dan akhirnya sejumlah pedagang makanan kini mengeluhkan sulitnya mendapat minyak goreng curah dengan harga normal. Babak baru pasca kelangkaan minyak goreng kini terjadi. Sejak harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dicabut di Pasar Mampang, Jakarta Selatan, minyak goreng curah kini sulit ditemukan. Jikapun ada, harganya di atas harga yang ditentukan oleh pemerintah, yakni Rp14.000 per liter atau Rp15.500 untuk ukuran 1 kilogram. Itu cuma dapat 4 jerigen. 4 jerigen itu cuma buat hari Senin aja udah. Hari Selasa ini tadi kita nggak jual. Karena hari Senin kita cari udah nggak ada. Ada orang dibatasi. Katanya dapatnya cuma 2 jerigen aja ngantri. Itu yang buat orang dagang. Jadi kita ya udah susah apa adanya kita. Di pasar tradisional Tomang Barat Tanjung Duren, Jakarta Barat, 1 liter minyak goreng curah dijual dengan harga Rp22.000 per liter. Saya udah nyari minyak curah ke pasar-pasar, sampai ke Ciledug nggak ada. Udah berapa tempat Pak yang Bapak datengin Pak? Kalau kemarin sampai ke Jelambang, sampai ke Jembatan Besi, terus tadi ke pasar Kebayoran Lama, sampai saya kelilingin tuh nggak ada minyak. Di Samarinda, Kalimantan Timur, di tengah guyuran hujan, ratusan pedagang gorengan antri di halaman parkir Rusunawa untuk mendapatkan minyak goreng curah. Sebagian besar pedagang sudah hampir 3 minggu tidak bisa berjualan karena mahalnya harga minyak goreng curah. Gorengan apa sih? Minum-minum sama kopi-kopi sama sanggar tahu. Kopi sanggar tahu. Sudah lama nggak jualan? Udah lama. Lama? Iya. Kenapa Bu? Susah dapat minyak gorengnya? Kadang-kadang saya sampai segiri, cuma dama, GP saya keliling cari. Nggak ada ya? Nggak ada. Salah satu pedagang gorengan Rusmida membawa 8 jerigen untuk membeli 100 liter minyak goreng curah. Pedagang gorengan lainnya, Rustina, membeli 50 liter minyak goreng curah untuk melanjutkan usaha gorengan yang telah lama terhenti sejak tingginya harga. Pedagang gorengan dilayani membeli hingga 100 liter selama memiliki surat keterangan dan telah terdata oleh Pemkot Samarinda. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah itu dia, tentu saja masih banyak cerita ya soal dampak dari kelangkaan minyak goreng.
Terlebih pedagang, bahkan pedagang tuh menyatakan bahwa kelangkaan yang terjadi sekarang itu tuh lebih parah, bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Ya karena memang bingung ya sebagai pedagang kan kalau dia jual gorengan minyak nggak ada dia mau jualan apa? Iya, nggak Gitu mungkin kan pakai Nggak minyak setitik. Kayak kita di dapur ya. Cuma 1 sendok, Atau jangan nggak boleh semprot dilebih-lebih. minyak ya. Itu dia. Oke, kita bahas lagi masalah yang lain. Kalau yang ini jangan sampai main hakim sendiri pelajarannya. Salah membawa motor yang sedang diparkir, seorang pria di Jember, Jawa Timur dituduh maling dan menjadi sasaran pengeroyokan warga di area Pasar Hewan Kecamatan Tempurrejo. Ya, sementara itu hendak melerai perkelahian, seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan malah menjadi korban pengeroyokan. Nasib sial dialami Samsul Arifin, warga desa Seruni, Kecamatan Jenggawah. Akibat salah membawa motor saat parkir di area Pasar Hewan, Kecamatan Tempurrejo, Jember, Jawa Timur, Selasa siang, pria ini menjadi korban pengeroyokan puluhan orang yang menuduhnya maling motor. Beruntung polisi dari sektor terdekat langsung datang ke lokasi dan mengamankannya. Terjadi kesalahpahaman bahwa yang bersangkutan itu mengambil sepeda motor temannya yang pada saat itu datang ke sana bersama-sama. Sama-sama sepeda motor NMAX, warnanya juga sama, tinggal tahunnya yang berbeda. Selasa sore sepeda motor itu diambil kembali oleh pemiliknya yakni Poniman, seorang pedagang sapi, setelah kedua belah pihak menyatakan perkara ini selesai secara kekeluargaan. Daeng Maja, warga Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban pengeroyokan pada Rabu dini hari. Aksi pengeroyokan itu berawal saat dua pria yang merupakan pekerja proyek jalan terlibat perkelahian usai berpesta miras. Daeng yang menyaksikan perkelahian ini kemudian melerai kedua pria. Namun bukannya berhenti, kedua orang itu malah menyerang balik dan mengeroyok Daeng yang hendak melerainya. Akibatnya korban menderita sejumlah luka pada bagian tubuh. Pas saya ke sini, saya mau ambil semua lerai semua supaya toh. Malah dia berkata, "Sudah lah pukul apa sih?" Begitu kata saya. Temannya langsung hajar saya. Begitu. Ada gigi lagi saya. Saya ditendang terlempar. Akibat dari pengeroyokan ini, warga yang geram kemudian mengepung dan nyaris menghakimi kedua tersangka pelaku. Akhirnya aparat kepolisian tiba di lokasi dan mengevakuasi kedua tersangka dari kepukan warga. Keduanya kemudian digelandang ke Polres Goa. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya kita ke berita terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Ini diduga lengah saat menyeberangi rel kereta. Seorang wanita Parubaya tewas tertabrak kereta api di kawasan Stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada pula di lokasi lain, hilang kendali, sebuah minibus menabrak sebuah sedan di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Sayangnya pengemudi yang ketakutan justru melarikan diri hingga menabrak minibus lainnya. Beginilah suasana sesaat terjadinya kecelakaan yang merenggut nyawa seorang pemotor yang diabadikan oleh warga Selasa siang. Korban diketahui mengalami luka parah di bagian kepala serta bagian tangan dan kaki yang hancur setelah terlindas dan masuk ke kolong mobil. Peristiwa bermula saat korban yang belum diketahui identitasnya ini mengendarai sepeda motor melaju dari arah Serpong menuju Pamulang. Setiba di lokasi, sepeda motor korban ditabrak dari belakang oleh sebuah minibus yang melaju dari arah yang sama. Akibatnya korban terjatuh dan langsung masuk ke kolong mobil dan terseret sejauh 100 meter hingga akhirnya mobil berhenti. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tidak dapat diselamatkan akibat luka yang dialaminya. Diduga tak mengetahui adanya kereta api yang melintas, seorang wanita Parubaya tewas tertabrak kereta api yang menyeberangi rel kereta di kawasan Stasiun Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa petang. Jasad korban kemudian langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. Diduga hilang kendali, sebuah mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sebuah mobil sedan di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Sayangnya pengemudi yang panik justru mencoba melarikan diri dan menabrak sebuah minibus lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Akibat kejadian ini, ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun mengalami rusak di bagian depan. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemerintah Indonesia masih belum dapat memastikan ada atau tidaknya keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci pada tahun ini di 2022. Oke, informasi lengkapnya saat kami kembali, tetap di Good Morning.